فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya seperti biasanya, tafadhal. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman berikutnya atau masih halaman yang kemarin tapi bagian bawah itu 318. Qala al-mu'allif asbahullah qauluhu wa tuhratahu, kemarin kita baca kemarin ya, bagian bawahnya itu wa istadallu bihadzal hadits, dan dijadikan dalil dengan hadis ini aidan ala mas'alatin muhimmah min masailil 'id, dan juga hadis yang mulia ini dijadikan dalil juga untuk permasalahan yang penting dari permasalahan-permasalahan hari raya. Wa hiya mas'alatu takbir fil 'idain, itu permasalahan takbir pada dua hari raya. Fal jumhur ala anna takbira 'idul fitr yubda min ghurub asy-syams wa hatta yakhrujal imam. Pahami baik-baik ini di garis ini. Maka jumhur, itu mayoritas para ulama, berpendapat bahwa takbir Idul Fitri diawali dari terbenamnya matahari. Apaan? Terbenamnya matahari kapan ini? Malam 1 Syawal. Paham ya? Itu mulainya. Paham ya? Dimulai dari terbenamnya matahari malam 1 Syawal. Wa hatta yakhrujul imam, sampai kapan waktu? Sampai keluar imam mau salat Id. Paham? Jadi waktunya pendek. Beda dengan Idul Adha nanti. Kalau Idul Adha mulai dari awal 1 Dzulhijjah pun sudah boleh takbir. Paham ya? Nah, mafhum. Sampai akhir ayam tasyrik. Ayam tasyrik akhirnya badal asar. Maghrib sudah enggak masuk lagi. Tanggal 13-nya itu badal asar terakhir sudah. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Li'anna Allah azza wa jalla qala, dikarenakan Allah Ta'ala menyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tujuannya agar kalian menyempurnakan bilangan atau jumlahnya dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah telah berikan hidayah kepada kalian. Fahassa 'ala at-takbir bi mujarradi intiha'il iddah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan motivasi untuk takbir dengan semata-mata habisnya waktu. Paham ya? Waktu Ramadan selesai, waktu Ramadan habis, nah, ada amalan takbir berikutnya. Wantihail iddah yakunu bi ghurubi akhir syams min Ramadan. Dan habisnya waktu itu terjadi dengan terbenamnya di akhir, terbenamnya akhir Ramadan matahari. Nah, ya, maksudnya matahari terbenam di akhir Ramadan itu nanti malamnya malam 1 Syawal. Nah itu, nah barakallahu fiik, sudah selesai habis waktu Ramadannya. Paham? Nah, jadi mulai takbirnya ya setelah terbenam matahari itu. Kalau udah i'tikaf berarti pulangnya setelah maghrib itu biasanya. Paham ya? Wa illa begitu terbenam boleh pulang langsung, tapi biasanya maghrib dulu kan, baru pulang biasanya. Nah, wa hadza aidan qaul Syafi'i, ini juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa amma fi Idul Adha, berikutnya, dan adapun pada waktu hari Idul Adha, faqad amara Allah azza wa jalla bidzikrih, sungguh Allah telah perintahkan untuk senantiasa berzikir. Wa takbir min awwali ayyamil ashr. Dan wa takbir min awwali ayyamil ashr. Dan takbir boleh diperbolehkan takbir sejak dari awal 10 hari Dzulhijjah. Paham?
Awal enggak boleh. Ayyamul ashr itu awal daripada 10 hari Dzulhijjah ya tanggal 1 Dzulhijjah itu enggak boleh. Paham? Yaqulullah azza wa jalla berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ma'dudat yang telah ditetapkan ditentukan. Nanti kita lihat tafsirannya nanti. Wa yaqulullah azza wa jalla wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi ma'dudat, ma'lumat itu beda. Kita lihat apa penjelasannya. Fal ayyamul ma'lumat hunna asyru Dzulhijjah. Hari-hari yang diketahui di sini adalah 10 bulan Dzulhijjah, 10 awal ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu namanya ayyamul ma'lumat. Paham? Nah, asyru Dzulhijjah, 10 barakallahu fi 10 hari bulan Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, adapun ayyamul ma'dudat hiya ayyamul 'id fi Dzulhijjah. Paham ya? Kemudian penafsiran yang satunya, ma'dudat ini adalah hari-hari yang ma'dudat telah tentukan di sini adalah hari-hari 'id fi Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13. Walaupun sebagian mengatakan ayyam tasyrik 11, 12, 13. Paham? Naam. Wa asahu ma jaa hadits Uqbah bin Amir, dan yang paling sahih yang datang masalah ini adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamu tasyrik 'iduna ahli Islam wa hiya ayyamu akl syurbin. Hari Arafah, berarti tanggal berapa hari Arafah ini? 9 Dzulhijjah ya. Wa yaumun nahr 10 Dzulhijjah, wa ayyam tasyrik 11, 12, 13 adalah hari raya kita. Hari raya kaum muslimin. Hari raya yang disitu apa? Hari-hari yang hari untuk makan dan minum. Kita lihat riwayatnya satunya, wa an Nubaisyah al-Hudhali ra'an qala Rasulullah sallallahu ayyamu tasyrik ayyamu akl wa syurbin wa dzikrin lillah. Ini yang sempurna. Sempurna dalam artian itu bukan hanya makan minum tapi zikir juga. Kata Rasulullah sallallahu, hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham insyaallah ya? Fahiya ayyamun fadilatun yurawwih, kapan yurawwih. Fahiya ayyamun fadilatun yurawwih al-insan ala nafsihi fiha. Maka hari-hari tersebut hari-hari yang apa? Yang ada keutamaan yang seorang itu apa? Menenangkan dirinya, mententramkan dirinya, mengistirahatkan dirinya. Nah, pada hari tersebut. Kama annahu yadhkurullah azza wa jalla fiha, sebagaimana dia juga berzikir Allah taala di situ karena banyak zikir. Zikir kan sumber ketenangan kan, bikin hati itu menjadi tenang kan. Jadi rawih maksudnya bikin tenang hatinya, bikin dirinya tenang, nyaman, itu maksud dari kata tarwih. Mafhum? Wa zikrul adha, Idul Adha ini zikirnya, takbirnya itu dimulai kapan? Yubda min fajri yaumi Arafah al-qaul sahih. Paham ya? Kalau untuk bolehnya sejak awal 1 Dzulhijjah pun boleh takbir. Paham ya? Tapi untuk zikir yang kaitan Idul Adha-nya ini, barakallahu fiik, itu kapan dimulai? Dimulai dari min fajri yaumi Arafah, pada pagi hari subuh itu hari Arafah 9 Dzulhijjah. Ala qaul sahih, paham ya? Di 9 Dzulhijjah itu udah takbir. Kalau itu masalah boleh dari awal boleh. Ya kan? Tapi untuk berkaitan Adha ini dimulai sejak apa? Waktu subuh 9 Dzulhijjah. Min aqwal al-ilm, dari pendapat-pendapat ahli ilmu yang ada ini yang sahih. Wa yantahi qabla ghurubi yaumil 13, dan berakhir takbirnya sebelum terbenamnya matahari pada hari 13. Berarti batasan terakhir ba'dal asr. Ya kan? Ba'dal asr. Namanya ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Wa la yastafid takbir syai'un yasih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama sabata 'an Abdul Mas'ud. Ini penting ini ya. Tidak ada dalam takbir ini lafaz yang sahih dari Rasulullah langsung. Beliau bertakbir itu enggak ada. Paham ya? Tapi semuanya asal yang sahih. Asal sahih dari para sahabat. Lafaz-lafaz takbir maksudnya. Paham ya? Nah, dan tidak ada dalam masalah takbir ini sedikit pun yang sahih dari Rasulullah SAW. Wa innama sabata 'an Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada tapi riwayatnya semuanya apa? Asar. Para sahabat.
Paham? Mauquf. Naam. Mafhum? Kita lihat di sini. Hanya saja yang datang dari Abdul Mas'ud anhu, annahu kana yukabbir ayyam tasyrik. Bahwasanya waktu itu beliau bertakbir pada hari-hari tasyrik. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbirnya Abdullah bin Mas'ud. Takbirnya Abdullah bin Mas'ud. Ada lafaz yang lain? Boleh kita lihat lafaz yang lain. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana yaqul Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar walillahil hamd. Ini lafaz-lafaz takbir ini al-amr wasi'. Perkaranya bebas. Walaupun yang di awal permulaan 3 kali, takbirnya itu 2 kali boleh. Allahu akbar boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar boleh. Paham ya? Nah, jadi enggak ada larangannya, al-amr wasi', perkaranya bebas. Mahum insyaallah? Naam. Kita lihat lagi barakallahu fikum, perhatikan Bapak di situ. Waqad taqaddama ma'ana, sungguh telah kita lewati pembahasan ini masalah takbir kemarin ya. Wa man atlaqa takbir wa kabbara miraran wa tikraran sahha minhu dzalik sahih. Dan barang siapa yang mengitlaqkan takbir dan bertakbir berkali-kali terulang-ulang boleh, sahha minhu dzalik, enggak masalah, sah. Paham ya? Nah, boleh. Mafhum? Ka'an yaqul Allahu akbar, 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 bebas. Itu enggak ada larangan. Paham ya? Nah, lihat ini. Karena apa? Karena enggak ada yang sahih. Tidak ada satu dalil pun yang sahih yang Rasulullah ucapkan langsung itu loh. Lafaz takbir ini. Sahihnya adalah mauquf dari sahabat siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud sama Ibnu Abbas. Dan ada yang lain lagi, lafaz-lafaz yang lain. Jadi intinya selama itu lafaz itu mengandung takbir, itu pengagungan kepada Allah Taala, enggak masalah. Paham ya? Secara global seperti itu. Mafhum? Wastamiru ala dzalik, dan terus dia mengucapkan lafaz takbir tadi, enggak ada masalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus enggak masalah. Untuk larangan enggak ada ya. Al-amru wasi'. Naam. Kita ambil dikit lagi. Mawatil takbir, tempat-tempat takbir. Paham ya? Tempat-tempat takbir itu kapan orang mengucapkan Allahu Akbar? Kapan itu kira-kira? Karena ada tempatnya, enggak sembarangan, ada tempatnya. Wa takbiru yu'ta bihi fi mawatin, dan takbir didatangkan dengannya pada beberapa tempat. Yang pertama al-awwal. Kita ambil 4 aja dulu. Al-awwal pertama, yu'ta bihi li tanzilillah azza wa jalla, didatangkan dengannya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu antum ingat rombongan orang-orang yang baru masuk Islam ketika ngelewatin pohon namanya Datu Anwat. Datu Anwat itu pohon-pohon yang memiliki gantungan-gantungan di pohon itu, ranting-rantingnya digunakan gantungan pedang untuk nyari berkah waktu itu. Namanya Datu Anwat. Kemudian para sahabat mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana Datu Anwat kama lahum Datu Anwat." Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami Datu Anwat, suatu pohon yang ada gantungannya untuk gantungan pedang dari berkah itu, sebagaimana mereka juga punya. Apa kata Rasulullah apa? Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar, innaha sunan atau sanan. Paham ya? Nah, karena ada 2 bacaan itu ya. Allahu Akbar ini mengingkari tentang apa? Perbuatan syirik yang mereka perintah tadi itu. Jadi kan tanzih, ya kan? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala kan? Allahu Akbar. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Paham ya? Seperti ucapan Musa alaihissalam kepada kaumnya waktu itu kan. Nah, ketika mereka meminta ij'al lana ilahan kama lahum apa? Alihah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya di situ Allah Akbar didatangkan untuk mensucikan Allah taala. Allahu Akbar. Paham soalnya ya? Nah. As-tsani kedua li irhabil adu, untuk bikin musuh lari. Musuh itu kalau diucapkan Allah Akbar lari mereka, takut. Wa hadza fi katsirin minal mawatin, dan ini banyak sekali di tempat-tempat yang memang terjadi peperangan misalkan. Paham? Dulu ketika kita perang di Damaj waktu itu melawan Syiah Rafidhah, itu memang mereka seringnya nyerangnya itu malam, sekitar jam 12, jam 1 malam, karena menurut mereka itu kita udah tidur atau mungkin kita lengah lah, ngantuk-ngantuknya ya. Nah, kadang sampai adzan pertama jam 3 itu mereka nyerbu, itu kita rasakan waktu itu ya. Nah, mereka teriak Allah Akbar, kita Allah Akbar juga. Cuman Allah Akbarnya mereka, Allahu Akbar al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-la'nat al-yahud, an-nasr li Islam katanya. Itu slogannya mereka. Allah Akbar al-maut li Amerika katanya, al-maut li Israel, al-la'nat al-yahud,
an-nasru lil Islam kata mereka. Kita teriak Allahu Akbar, al-maut lil Houthi. Waktu itu seperti itu teriakannya. Maksudnya tujuan di antara takbir didatangkan untuk membuat musuh lari. Allahu Akbar. Biasanya kalau perang, jadi perang Islami maksudnya ya, Allahu Akbar ini enggak terlepas. Allahu Akbar berangkat rombongan itu biasanya. Nah, waktu itu kejadiannya menjelang subuh waktu itu yang peperangan yang sangat dahsyat, mereka menyerbu salah satu perbatasan itu, kalau tidak salah itu di Al-Manna', karena di tempat yang lain, tempat jaganya tempat yang lain, teriakannya sampai kedengaran tempat yang kami jaga, malah jaraknya jauh, karena sepi, jam 3 malam sepi, jadi suara teriak-teriak dengar ya. Kutu Allahu Akbar, al-maut lil Amerika, ikhwan kita Allahu Akbar, al-maut lil Houthi, al-maut lil Rafidah, sampai sekitar setengah jam, satu jam sepi sunyi kan, sampai adzan subuh. Ternyata alhamdulillah waktu itu mereka banyak meninggal ya, sampai intinya ya seperti itu keadaan mereka sebelum menyerang. Kita dihujani peluru yang besar-besar dulu, ada yang peluru mortir, basoka yang besar-besar, dihujani dulu semuanya, agak ramai itu, suara bergumuruh di mana-mana itu, dentuman demi dentuman itu. Nah, setelah itu baru mereka nyerbu, teriak-teriak lagi Allahu Akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-la'nat al-yahud, an-nasr Islam. Itu slogan mereka seperti itu. Padahal di Sana'a, di ibu kota Yaman itu, yang jaga kedubes Amerika yang seperti itu enggak Syiah juga. Tapi teriakannya Allah maut li Amerika katanya. Allah modus, Allah musta'an. Nah, ini sekedar apa selingan ya, bahwasanya tujuan didatang takbir di antara li irhabil adu, untuk bikin lari musuh. Allahu Akbar, teriakan seperti itu. As-salis, bukan tuh demo loh ya. Orang demo Allah Akbar, Allah Akbar, sana Allah Akbar, takbir Allah Akbar, sana Allah Akbar yang mana yang bener itu ya kan? Orang bingung juga kan? Allah Akbar juga. Kalau itu nggak ada tuntunannya ya, atau demo pakai Allah Akbar itu ya. Nah, tapi untuk membuat lari musuh, nah di antaranya. As-salis yang ketiga, libayani idhamillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu kabir azim wasi' subhanahu wa ta'ala. Untuk menjelaskan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Taala itu besar dan agung dan luas Subhanahu wa taala. Ar-rabi' yang keempat, yang terakhir kita baca yang terakhir dulu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yukabbir hina taltaqi al-juyush, sahih. Waktu itu dahulu Rasulullah SAW kadang-kadang beliau takbir ketika berjumpa pasukan-pasukan tentara-tentara. Paham ya? Nah, ini untuk menyemangati pasukan juga. Biasanya kalau pemimpinnya Allahu Akbar, pasukannya semangat. Paham ya? Nah, kita lihat. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman. Dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, atau bahwasanya Rasulullah SAW dahulu, beliau apabila berperang bersama kami memerangi suatu kaum, lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yangdur. Beliau tidak berperang bersama kami hingga apa? Hingga nunggu waktu pagi hari dan memperhatikan. Datang malam sudah siap di lokasi ini ya, enggak perang dulu, nunggu pagi dulu. Karena pagi itu lengah-lengahnya orang ngantuk biasanya. Paham ya? Nah, kita lihat. Fa in sami'a adzanan kaffa anhum. Maka jika mendengar adzan tahan. Enggak berperang, tahan dulu. Nah, ya, menahan untuk enggak berperang. Wa illam yasma' adanan akhara alaihim. Kemudian ketika tidak mendengar adzan, langsung menyerbu perang secara mendadak. Akhara itu menyerbu berperang secara mendadak, tiba-tiba itu namanya. Paham ya? Nah, menyerbu mereka. Qala fa kharajna ila Khaybar, kemudian kami keluar ke Khaybar. Khaybar ini yang mengatakan nama tempat atau mata air Khaybar itu ya, sebagian pendapat mengatakan demikian. Fantahaina ilaihim lailan, kemudian waktu itu kami sampai di lokasi malam hari. Perang langsung enggak? Tidak. Falamma asbaha, tatkala pagi hari, datang waktu pagi, walam yasma' adzanan, kemudian tidak terdengar adzan, raqiba, mulailah mengendarai kendaraan. Warqibtu khalfa Abi Talhah, kemudian aku juga mengendarai di belakang Abi Talhah. Ini yang mengkisahkan siapa? Anas bin Malik kan? Nah, wa inna qadami la massu qadaman Nabi, dan sungguh waktu itu telapak kakiku bersentuhan dengan telapak kaki Rasulullah SAW. Qala fa kharaju ilaina, kemudian mereka ini berarti musuhnya berarti kan? Nah, mereka mulai keluar kepada kami bimakatilihim wa masahihim, dengan membawa keranjang-keranjang mereka dan cangkul-cangkul mereka. Masahih itu cangkul. Ya, cangkul yang biasa digunakan untuk apa itu namanya?
Kalau Arabnya tangkulnya khususnya untuk bersihkan tanaman-tanaman, kalau kebun-kebun yang kebun anggur atau semisalnya, paham ya? Keranjangnya itu diberkebun. Nah, falamma ra'au Nabi, kemudian tatkala mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu Muhammadun wallah. Takut mereka. Muhammadun wallah artinya apa? Muhammad telah datang bersama pasukannya, wallahi. Muhammadun wal khamis, khamis itu jaish artinya. Bukan hari Kamis, bukan ya. Khamis artinya al-jaish. Paham ya? Na'am. Muhammad wallahi, itu Muhammad itu. Wallahi demi Allah, Muhammad wal khamis, Muhammad dan pasukannya, tentaranya. Qala falamma ra'ahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah melihat mereka, qala Allahu akbar. Allahu akbar. Kharibat Khaybar. Inna idza nazalna bis sahati qaumin fasa'a sabahul mundarin. Allahu akbar, Allahu akbar. Hancurlah, binasalah Khaybar. Gertakan ini ya, mereka ketakutan. Nah, sesungguhnya kami apabila turun di pekarangan halaman suatu kaum, sah itu pekarangan atau halaman suatu kaum, maka sungguh amat jeleklah, buruklah pagi hari bagi orang-orang yang telah diberi peringatan. Paham ya? Karena mereka diberi peringatan enggak nurut itu. Ngayal, nolak, buantah, buangkang, bandel, udah diperangi. Pagi-pagi diperangi serbu mendadak. Allahu akbar, Allahu akbar, kharibat Khaybar. Paham ya? Hancurlah Khaybar. Paham ya? Itu sekedar penyebutan mengenai apa, bahwasanya ucapan Allahu akbar di antaranya apa? Nah, Rasulullah waktu itu digunakan untuk memberikan motivasi pasukan tentara, dan di antaranya li irhabil adu, untuk membuat apa? Musuh biar lari. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.